mengikuti seminar untuk inner journey yang akan disampaikan oleh Mas Rui. Demikian Mas Abdi, monggo silakan. Ya, sebentar. Terima kasih Mas Sunarto. Saya bacakan dulu sebelum kita masuk ke Mas Rui beberapa CV-nya. Ya. Mas Rui ini mungkin sebagian besar teman sudah tahu, beliau adalah lulusan Dirgantara School, sekolah tinggi pesawat Dirgantara. Terus pernah belajar di universitas. Hah? Masuk lagi. Oh, masih kesusahan. Aduh. Ini gimana? Nah, lebih bagus. Yeah. Oke. Sudah? Ya. Oke. Mas Udi ini dulu di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Terus Universitas della Gregoriana, sorry. Lalu eksekutif program di Sloan School of Management, MIT Boston, USA. Beliau pernah menjabat sebagai asisten vice president Java Profit Group, lalu GM di Metro TV, VP Media Group, lalu Presidir Lampung Pos, Head of HC Division ICBC Bank, dan mendirikan Rui Consultant and People Development. Tahun 2016, tahun 2019 mendirikan Jobshare.id. Beliau sudah menulis buku 2 ya Mas ya? Inner Journey. Nanti kita akan dengarkan sharing beliau. Kami persilahkan Mas, 30 menit ke depan. Nanti setelah itu kita akan mungkin sharing atau pertanyaan dan segala macam lah. Gitu. Monggo Mas Rui. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Minta maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Kalau saya bicara di sini yang nomor pertama, bukan berarti saya berpretensi diri, saya lebih dari Anda sekalian. Di sini banyak senior dan sebenarnya kalau saya bicara ini sebenarnya semua gerombolan ini, anggota gerombolan ini sebenarnya sudah paham sebelumnya, sebelum saya bicara sebenarnya. Karena sumbernya sama, karena tools, cara refleksinya itu kurang lebih sama. Namun saya yakin bahwa masing-masing orang itu perjalanannya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Ada yang banyak secara kuantiti, sudah melanglang buana kemana-mana. Ada yang barangkali baru sedikit secara kuantiti karena hanya berputar-putar di Pulau Jawa saja. Tapi memang perjalanan itu tidak ditentukan oleh banyaknya pengalaman, tapi dari kualitas pengalaman. Ya. Dan kualitas pengalaman itu ditentukan oleh refleksi kita terhadap pengalaman itu. Saya menulis buku Inner Journey, 2 buku itu sebenarnya juga bagian dari perjalanan saya sendiri yang jatuh bangun, yang mengalami berbagai hal. Ya. Lalu ketika saya membaca buku Anthony de Mello mengenai orang yang jatuh bangun, kemudian sudah berjuang, menderita banyak, dan seterusnya, lalu dia bertanya kepada gurunya, "Guru, setelah saya jatuh bangun, saya berjuang, saya menderita, apakah kemudian kira-kira saya akan sukses?" Lalu guru itu menjawab, "Enggak, ya. Enggak ada jaminan setelah kamu semua perjalananmu itu kamu kemudian akan sukses." Terus murid itu bertanya, "Terus apa yang saya dapat dari seluruh perjalanan saya yang jatuh bangun, penderitaan dan perjuangan itu?" Dan gurunya menjawab, "Ya kamu cuma akan terbiasa aja. Terbiasa susah maksudnya, terbiasa menderita." Dan tapi itu dalam dalam pengertian dari sisi value karena itu menunjukkan tentang apa yang mau kita capai dalam kehidupan ini. Apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Perjalanan saya sendiri kemudian membuat saya juga bertanya pada pertanyaan itu, ya, pada pertanyaan itu.
Setiap orang berjalan, tapi tidak setiap orang melihat masalahnya. Ya, setiap orang berjalan, tapi tidak semuanya melihat. Nah, kalau kemudian ya seperti misalnya saya pas jalan-jalan, kemudian saya di Pantai Jimbaran, ya, dan saya mengagumi Pantai Jimbaran ketika sunset dan seterusnya. Tapi nelayan-nelayan yang di sana, yang tiap hari melihat sunset, itu sama sekali tidak peduli dengan matahari senja, dengan air dan siluet merah, oranye, yang begitu indah, yang bagi saya memberikan sesuatu, sementara para nelayan ini tidak melihat sama sekali. Ya. Mereka tetap biasa, dan kemudian tetap berteriak-teriak, dan kemudian yang penting jalannya siap, dan mereka kemudian berjalan ke tengah laut dan tidak melihat bahwa alam di sekelilingnya begitu indah dan begitu menakjubkan. Mungkin kita semua punya kebun di rumah, dan barangkali kebun itu tidak berbicara apa-apa. Namun dalam perjalanan saya ketika merenung di kebun rumah saya, di teras rumah, di sana ada kemuning, di sana ada serikaya, di sana ada anggrek, di sini ada delima, daun kelor, dan saya di dalam saya duduk di teras itu, tiba-tiba saya melihat bahwa banyak hal yang bisa saya petik hanya melihat kebun. Oh, ternyata semua ada masanya. Kapan daun menjadi humus dan tumbuh lagi, ya, dan anggrek tidak kepengen jadi delima, atau kemuning kepengen jadi kelor, ya. Semua menjadi fully alive karena menjadi diri mereka sendiri. Mereka berkembang, tetap berbunga tanpa memperdulikan apakah baunya itu dinikmati oleh orang jahat atau orang baik, dan tetap berbunga sesuai dengan tugas dan alamnya sendiri, dan mereka mencapai itu dengan kepenuhan. Nah, ketika seseorang berjalan dan melihat, mungkin juga mendengar dan seterusnya, maka perjalanan itu menjadi berarti bukan karena quantity. Perjalanan itu menjadi berarti karena quality, karena kemampuan kita merefleksi dan melihat banyak hal. Maka dalam konteks sesawi ini, dalam konteks Ignatian spirituality, saya justru kemudian mengingat Ignatius ketika dia bicara mengenai finding God in all things. Bahwa menemukan Tuhan dalam segala itu memang bukan sebuah teori, bukan suatu adagium atau statement yang tidak ada artinya. Namun betul bahwa in all things we see God. Dalam hal kecil kita melihat Tuhan, tidak hanya dalam hal besar, apalagi dalam hal besar. Who drives and what drives? Siapa yang atau apa yang kemudian membuat kita itu kemudian mampu melihat bahwa ternyata setiap detik, setiap peristiwa itu sabda. Ya. Setiap detik, setiap peristiwa itu sabda. Dan itu berbicara pada saya setiap hari. Setiap detik, setiap peristiwa berbicara. Mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Bahkan pada waktu tidur pun, kita mimpi apa, kadang-kadang itu menjadi petunjuk seperti ketika Yusuf bermimpi mengenai 7 sumur dan 7 binatang di dalam perjanjian lama. Bahkan tidur pun menjadi berarti ketika kita aware, ketika kita sadar. Ya. Nah, kesadaran ini itu menjadi sebuah tools yang menurut saya bagi para Yesuit terutama, atau bagi orang Katolik pada umumnya, atau orang-orang spiritual pada umumnya, adalah menjadi tool yang sangat efektif untuk kita berjalan ke dalam. Ya. Kalau di dalam Yesuit itu ada tools yang mereka harus latih, itu ada eksamen konsiensi, ada meditasi, ada kontemplasi. Dan saya melihat
itu bagian yang luar biasa powerful sebenarnya, so powerful. Karena itu menjadi sebuah sarana bagaimana kita memiliki sebuah kesadaran. Dan karena kita sadar, karena kita hening, maka kecerdasan muncul. Cerdas itu adalah ketika kita mampu melihat segala sesuatu, banyak hal juga secara jernih. Dan itu tidak mungkin kita raih, kita ambil dalam keadaan kita tidak fully driven by awareness. 100% itu kita aware, kita conscious. Kita selalu bertanya, what is happening, what is the message dari setiap peristiwa. Nah, ini tidak terbatas karena kita misalnya, oh saya baru bisa hening kalau saya dalam biara, oh saya baru bisa hening kalau saya dalam kapel, oh saya bisa hening, baru bisa hening dan melihat sabda itu, kehidupan Tuhan, itu kalau saya sedang berdoa atau meditasi, bukan. Meditasi, kontemplasi, eksamen konsesi atau tools lain itu adalah latihan, exercises, tools yang mestinya kita punya, yang kemudian kita berada dimanapun, entah di pasar dan di mana-mana, itu menjadi tools kita untuk melihat Tuhan yang bersabda sebenarnya. Ketika tools itu kita miliki, maka di mana-mana yang terjadi adalah dialog. Yang terjadi adalah komunikasi dengan yang ilahi. Kita selalu akan bertanya, apa message-nya? Kita selalu bertanya, apa nih maksudnya? Nah, poin kedua ketika saya kembalikan kepada spiritual Ignatian adalah, oh ya betul juga ya, Ignatius pada waktu itu ketika dia sakit, dan dari sakitnya itu dia kemudian berubah untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena bagi dia, bagi Ignatius itu sakit sehat itu tidak berarti lagi. Maka dalam latihan rohani juga sukses gagal itu bukan halnya sukses atau gagal. Susah atau bahagia atau senang itu bukan halnya. Pertanyaan Ignatius adalah, apakah dengan sakit atau sukses, sakit atau sehat, sukses atau gagal, susah atau senang, apakah semua itu membawa saya kepada tujuan saya diciptakan? Maka melihat itu menjadi sesuatu yang beyond, yang di atas kenyataan yang kita lihat. Ya. Jadi dia melampaui dari sesuatu yang sifatnya material atau sesuatu yang sifatnya fisikal. Ya. Maka bagi kita yang kemudian mengembangkan spiritualitas ini, mencapai kepada melihat dengan kesadaran itu, maka tidak ada sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Entah baru berusaha, entah baru keadaan susah, ya, entah baru lagi sukses, lagi mapan, atau lagi sehat, atau lagi sakit, itu bukan halnya yang menjadi kekhawatiran kita, bukan halnya yang menjadi kerisauan kita atau keresahan kita. Karena semua itu ada maksud. Apa itu semua maksudnya bagi pertumbuhan jiwaku, jiwa saya? Ya. Nah, dalam buku Inner Journey saya menuliskan pengalaman ini dengan banyak peristiwa yang saya alami sepanjang hidup saya, dan
saya coba merefleksikan ini di dalam apa ya? Di dalam point of view yang berbeda aja. Ya, point of view yang didasari oleh sebuah kesadaran. Di dalam buku Energi saya yang pertama, saya menulis mengenai mosaik. Ya. Kaca yang pecah, berantakan, yang kemudian seakan-akan tidak berguna karena sudah kaca pecah berantakan, layaknya itu disapu saja dan pergi. Tiba-tiba ketika ada matahari masuk melalui jendela dan kaca itu menimbulkan siluet dan menjadi sebuah komposisi seni yang luar biasa ketika kaca-kaca pecah itu mendapatkan sinar matahari. Ini adalah point of view. Adalah point of view. Nah, ketika kita mampu untuk melihat point of view dengan kesadaran untuk apa saya diciptakan, dengan kesadaran apa artinya ini bagi pertumbuhan jiwa, maka sebenarnya kekhawatiran kita hilang, ketakutan kita hilang. Karena nggak ada lagi yang menakutkan, nggak ada yang mengkhawatirkan, nggak ada yang meresahkan. Karena ada message. Ada message. Ada desain. Ada desain. Dan desain itu luar biasa kalau kemudian kita berjalan di dalam kesadaran ini, berjalan di dalam pengetahuan ini atau pengalaman rohani ini. Dan alangkah indahnya ketika dimanapun, kapanpun, ya saat seperti apapun, kita selalu mempunyai kesadaran ini karena kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, kita selalu berkomunikasi dengan yang ilahi, kita berkomunikasi dengan semesta. Maka dengan tinggal diam, dengan tinggal seakan-akan everything is okay, sebenarnya kita sedang terus berjalan ke dalam kedalaman diri kita. Ya. Dan kita jiwa saya bertumbuh kemana? Apakah sesuai dengan tujuan saya diciptakan, atau kemudian saya menjauh dari tujuan saya diciptakan? Maka teman-teman yang kemudian berjalan dalam spiritualitas ini, itu tidak lagi melihat segala sesuatu hanya secara materi atau secara fisik. Dan berbahagialah kita karena itu, karena it is not about having, it is not about being. Dan value atau kemudian kalau kita memakai kata istilah nilai atau harga atau apapun itu dari beingness, bukan dari havingness. Dan itu sangat membuat kita peaceful, ya. Kita peaceful. Pengalaman saya mengatakan semakin saya banyak berjalan ke dalam, ya, itu justru ketika saya makin banyak berjalan ke dalam dunia kecil saya, itu justru apa yang terjadi di dunia luar itu banyak terkoreksi. Dan itu kelihatannya menjadi less struggle, menjadi jauh lebih solutif, memberikan solusi yang sangat dasar terhadap masalah-masalah dunia di luar saya. Maka perjalanan ke dalam itu perjalanan yang sebenarnya sekaligus adalah perjalanan keluar. Ini luar biasa. Semakin saya ke dalam, kenapa saya semakin bersatu dengan orang lain? Semakin saya berjalan ke dalam, saya justru semakin prihatin dengan orang lain. Begitu saya berjalan ke dalam, saya semakin cinta kepada orang lain. Maka semua tools, kalau itu dari Ignatian, dari Jesuit, semua tools ini memang harus kita latih. Ya. Bukan tujuan, ya, tapi menjadi tools, ya, menjadi tools. Nah,
Sehubungan dengan subjudul yang Mas Abdi tulis di dalam flyer saya, kepada kesejatian diri, ya kesejatian diri. Nah, saya kira kesejatian diri itu juga berjalan sesuai dengan kesadaran yang kita punya, tingkat kesadaran yang kita punya, kualitas kesadaran yang kita punya. Sejauh mana saya sendiri melihat, menerima, mengevaluasi, menganalisis misalnya masa lalu saya. Ya. Mengapa hal itu terjadi, ya, dan seterusnya. Kemudian saya melihat apa yang terjadi pada saat ini dan kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Kesadaran saya atas siapa saya, kesadaran saya atas kesejarahan saya dan histori saya, kemampuan saya untuk menerima realitas baik sekarang maupun masa lalu atau kemungkinan yang akan datang, itu membuat saya jauh lebih mengenal siapa saya sebenarnya. Tapi sekali lagi itu adalah proses masing-masing. Ya, sejauh mana Anda itu eksamen konsiensi, sejauh mana Anda meditasi, sejauh mana Anda kontemplasi, sejauh mana Anda merefleksikan 60.000 mungkin ide yang masuk setiap hari, sekian gagasan tindakan atau cobaan-cobaan yang terjadi ratusan atau puluhan setiap hari. Nah, itu tergantung kemudian dari kita sendiri. Tapi kalau kemudian kita secara rutin mau melakukan dan kemudian itu menjadi tools yang secara otomatis sudah ada di otak kita, sudah ada di hati kita, maka sebenarnya kita sudah mempunyai tools itu kemanapun kita pergi, kapanpun kita pergi, dan dimanapun kita pergi. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan hal-hal kecil. Ya. Saya punya contoh, karena saya suka main golf. Ketika saya main golf, ketika bola saya itu ada di samping rumput yang mempunyai bunga, apakah saya akan mencabut rumput itu sehingga saya bisa memukul bola golf saya, atau saya penalti 1 sehingga saya bisa memukul di sebelah sehingga bunga itu tidak mati supaya dia tumbuh mekar. Hal yang sekecil itu bagi orang-orang yang berkesadaran itu menjadi masalah. Kalau orang nggak punya kesadaran terhadap ciptaan, alam ciptaan yang hidup, yang tumbuh oleh karena Tuhan, maka barangkali dengan seenaknya bunga-bunga itu saya cabutin aja, mati, ya. Kemudian saya bisa memukul bola saya dengan lebih enak. Tapi ketika orang sampai kepada titik kesadaran di mana hormat kepada alam semesta, tidak bisa melukai alam semesta, tidak, apalagi melukai sesama. Ketika sampai titik itu, ketika kita melukai sesama, itu penderitaannya luar biasa ke dalam. Ketika kita melukai alam semesta, penderitaannya luar biasa ke dalam. Maka menjadi menarik beberapa paradoks tadi. Semakin ke dalam, justru kepedulian saya terhadap apa yang terjadi di luar itu menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat daripada ketika saya hanya berjalan keluar dan mengumpulkan itu. Sangat menarik adalah seluruh perjalanan autobiografinya Santo Ignatius, di mana dari satu fase ke fase lain, dari mulai Pamplona, dari
Manresa, dari Montserrat, Manresa, kemudian ke Paris, kemudian ke Roma, kemudian mau ke Tanah Suci. Apakah dia tahbisan imam dulu atau dia tidak tahbisan imam dulu? Sangat menarik untuk melihat perjalanan Santo Ignatius, dan bagi saya dia adalah seorang petualang sejati. Dia seorang pencari sabda. Setiap kali dia selalu bertanya kepada Tuhannya, Tuhan, apa yang kamu kehendaki dari diriku? Sebenarnya pertanyaan yang sama bagi kita. Dari seluruh pengalaman yang kita punya, yang jatuh, bangun, naik, turun, dan di samping kiri, di samping kanan, dan seterusnya, dengan dosa dan semua kesalahan dan kekeliruan, pertanyaannya sama dengan Santo Ignatius. Apa yang Tuhan kehendaki pada diriku? Lalu ketika kita ada di dalam guidelines ini, maka menurut saya kita ada di dalam di dalam jalan kebahagiaan, dalam pengertian bahwa saya mempunyai pengalaman personal terhadap hidup saya sendiri dan pencipta dengan Tuhan. Dan itu harus didialogkan dalam kehidupan kita. Entah sebagai biarawati, sebagai imam, sebagai awam, sebagai profesional, atau dalam peran atau platform kita masing-masing. Dan masing-masing tidak bisa mengunggulkan dirinya lebih daripada yang lain dan tidak bisa membandingkan dengan yang lain karena masing-masing mempunyai panggilannya sendiri. Masing-masing mempunyai pertumbuhan jiwanya sendiri yang akan mengarah kemana sesuai dengan desain dari Yang Maha Pencipta. Maka berjalan di dalam kesadaran ini itu menurut saya, pengalaman saya itu enak sekali. Mau di bis yang ada AC-nya atau angkot yang tidak ada AC-nya, atau di Aja yang banyak pengamennya dan desek-desekan, atau di Transjakarta. Semua kita nikmati karena apa? Karena hidup kita tidak ada di dalam tataran kriteria fisik atau material. Saya kira sudah setengah jam ya Mas Abdi ya? Halo? Halo? Halo. Ya. Oke. Ya, Mas. Ya udah setengah jam. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mungkin ada beberapa teman yang bisa langsung bertanya atau mau memperdalam, ya kan? Dipersilahkan loh ya. Ya. Monggo. Yang mau sharing, monggo silakan. Kita mengalir aja gitu. Terutama para senior nih, monggo sharing para senior nih. Halo? Halo, ya. Ada yang bertanya nggak ini di sini? Belum. Monggo. Mas Sudi. Oh ya. Mas Abdi. Ya. Itu Pak Subekti kayaknya udah nunjuk tangan. Oh, Pak Sal. Monggo Pak Sal. Masih di mute. Masih di mute. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Pak Sal. Mana itu tadi?
nyambung dulu ya, Mas Sudi. Tadi sering Ya. menyebut mengenai tujuan manusia diciptakan, tapi tidak menjelaskan apa sih tujuan manusia diciptakan, kok semua hidup diarahkan ke sana. Makasih. Monggo Mas Budi. Mas Sudi kok mute ya? Halo, Pak Rafael. Oh, sebentar Mbak. Mas Sudi mute, Mas Abdi. Mas Budi kok di mute? Ya. Oke. Sudah. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Mas Asmi, Mas. Oke, baik, monggo. Tadi disebutkan kan tujuan kita itu diciptakan, tapi tidak dijelaskan sebenarnya tujuan kita diciptakan itu apa. Yang lain dulu Mas, monggo, nanti barangkali bisa digabung. Halo, Pak Rafael. Ya, ini silakan Mbak. Iya, Pak. Dari saya tadi dijelaskan terkait dengan perjalanan hidup, ada naik turun, ada kemurnian, lalu ada terjerumus dalam dosa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa ketika kita mengalami kejadian yang baik ataupun yang buruk, itu sejalan dengan apa yang memang dimaui oleh Sang Pencipta. Bahwa kita betul berjalan ke arahnya Sang Pencipta. Jadi maksudnya gini Pak, ketika kita paling jelas itu kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang kurang bagus, apakah itu memang yang dimau oleh Sang Pencipta, terus kita menghadap kembali kepadanya, atau sebenarnya kita tuh sebenarnya mengikuti arahannya iblis, bukan Sang Pencipta. Nah, supaya kita bisa mengerti bahwa itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ini Mbak Anne Moy. Iya, Pak. Oke, baik. Mas moderator gimana? Halo. Silakan, Mas. Langsung. Oh, langsung ya. Mas, langsung saja. Baik. Terima kasih. Jadi saya mau mulai dengan Mbak Anne Moy dulu ya. Pertanyaannya mudah, tapi jawabannya agak sulit ini. Bagaimana kita bisa tahu atau paham bahwa kejadian-kejadian yang kita alami itu memang sesuai dengan kehendaknya. Sebenarnya kita tidak pernah tahu Mbak, apakah itu sesuai dengan kehendaknya atau bukan dengan kehendaknya. Namun refleksi kita atas kejadian itu yang kemudian menunjukkan bahwa kejadian setelah itu terjadi, itu kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kita tidak pernah tahu pada waktu sesuatu itu berlangsung, kita hanya dengan niat baik, kita melakukan pekerjaan kita dan sesuatu menimpa kita di luar kemampuan kita, namun refleksi kitalah yang menentukan pada akhirnya. Memang di dalam spiritualitas Ignatian, kalau saya tidak salah, itu sudah ada tools, Mbak Ana. Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau di dalam latihan rohani itu ada tools untuk selalu sesuai keadaannya atau tidak. Maka para Yesuit itu examen conscientia, memeriksa batinnya itu setiap sehari 2 kali. Ada yang 3 kali. Kemudian ada yang namanya pembedaan roh di dalam spiritual Ignatian. Ya. Kalau misalnya itu roh buruk, ada yang seperti serigala berburu domba, datang dengan maksud baik, dengan ide baik, lama-lama datang dengan kehendaknya sendiri. Dan itu adalah tools ketika kita
sedang, sudah, atau akan melakukan sesuatu, itu memang ada tools-nya. Kalau misalnya Santo Ignatius pernah mengatakan bahwa jangan mengambil keputusan dalam keadaan di mana kita bingung, misalnya, atau tidak pasti. Nah, itu kan bagian-bagian dari tools. Orang yang hidup dari pengalaman hidup yang sekian lama, yang kemudian menuliskan itu. Ketika hati kita sesak, ketika kita memutuskan sesuatu, atau hati kita sesak, ketika kita sedang akan memutuskan sesuatu, itu beberapa fenomena, gejala yang kemudian bisa kita pakai sebagai notifikasi atau kriteria agar kita tidak melakukan itu. Ya. Jadi sudah dikasih guidance oleh Ignatius, oleh Santo Ignatius. Ya, kau ada guidance-nya. Tapi ketika sebuah peristiwa kemudian tetap kita putuskan, oke, saya akan memutuskan ini, dan ternyata kemudian katakanlah keliru atau salah, itu juga akan kemudian tergantung juga dari refleksi kita sesudahnya. Ya. Nah, kita yang selalu aktif untuk mencari, Mbak Ana. Oke, Pak. Kita yang selalu aktif untuk mencari. Lalu kita akan bisa selalu belajar, oh, yang kemarin, yang setahun lalu, yang 5 tahun lalu, yang 2 hari lalu itu dinamika peristiwanya seperti ini. Jadi kira-kira kalau ke depan saya akan lebih berhati-hati lagi. Itu sebuah proses yang makin lama makin matang dan kita belajar. Ya, dan jangan jangan malas kemudian untuk selalu belajar dengan pola-pola yang sama. Ya. Oke, Pak. Apakah itu sesuai dengan kehendaknya? Apakah kemudian kalau kita berbuat sesuatu yang kemudian menimpa kita secara buruk, relatif buruk itu, apakah itu sesuai kehendaknya? Bukan masalahnya sesuai dengan kehendaknya. Kemampuan kita untuk melihat kejadian itu dan apa artinya itu bagi pertumbuhan jiwa saya, ya, di mana saya ini bertumbuh kemana sesuai dengan saya diciptakan. Nah, itu yang akan membuat kita matang, dewasa, dan terus becoming, terus menjadi dan menjadi, makin lama makin kokoh, makin lama makin makin peka. Ketika ada sesuatu kita udah langsung diingatkan, hati-hati loh. Ketika kita mau marah, sudah ada langsung sudah ada kesadaran yang muncul. Nah, itu yang kita cari sebagai manusia, kita harus melatih itu menjadi sebuah tool yang makin lama makin kuat. Ya. Nah, kalau kemudian itu mendatangkan kedamaian, itu mendatangkan perkembangan hidup yang lebih baik, ya, dengan sesama, dengan lingkungan, itu artinya bahwa kita yang kehendak. Karena bagaimana kita mengetahui kehendaknya itu adalah dialog antara kesadaran kita dengan yang ilahi, Mbak. Ya, terus menerus, dan itu nggak ada habisnya. Ya. Nah, kita diciptakan untuk apa? Pertanyaan Mas Asmi. Nah, kendati sudah ada rumusan-rumusan baku terhadap itu, misalnya Ignatius mengatakan bahwa kita diciptakan untuk memuji Allah. Itu adalah sebuah rumusan baku dari Ignatius yang ada dalam latihan rohani dan menjadi guidelines untuk semua Yesuit atau mantan Yesuit. Pertanyaan saya adalah, kalau itu pengalaman Ignatius yang murni, yang otentik, yang asli, dan itu menjadi pengetahuan kita, apakah kita juga mengalaminya secara personal, bahwa hidup saya itu memang diciptakan untuk memuji Allah? Jadi harus kembali bahwa
apapun yang ditulis Ignatius di dalam latihan rohani atau banyak petunjuk lain, apakah it becomes my personal experiences? Jadi Mas Asmi, kalau kita tahu teorinya, tapi kita belum pernah mengalami secara personal sendiri teori tersebut atau kalimat tersebut, maka kita juga nggak akan berkembang dan bertumbuh. Dulu saya punya kenalan seorang bruder dari Spanyol, dan dia sangat suka dengan topi Barreto. Karena dia sangat mengidolakan Pedro Arrupe dengan topi Barretonya, dengan jubah hitamnya, dan dia selalu memakai aksesorisnya Romo Jenderal Pedro Arrupe, dan dia selalu memakainya, dan dia bangga untuk berjalan-jalan di kota dengan topi Barreto dan jubah hitamnya. Pertanyaan saya, apakah pengalaman-pengalaman dari Romo Pedro Arrupe itu menjadi pengalaman-pengalaman personal dia? Finding God in all things. Apakah itu menjadi pengalaman personal saya sehingga saya benar-benar mengalami itu sendiri? Jadi pertanyaan bagi kita semua masing-masing adalah, apakah saya mengalaminya? Apakah saya seperti Thomas mencucukkan jarinya sendiri bahwa ini benar-benar Tuhan? Ketika semua tinggal di kepala, tinggal di teori, tinggal di pengetahuan, dan tidak experiencing dan mencarinya dalam kehidupan kita, maka biasanya tidak akan tumbuh spiritualitas itu. Hanya mandat sebagai pengetahuan, tapi berbeda dengan realitas yang saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka menjawab Mas Asmi secara singkat, hidup kita ya itu untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saya mengalaminya itu sebagai sebuah pengalaman personal dalam hidup saya sendiri? Karena pengalaman idola saya bukanlah pengalaman saya. Idola saya I have to find it by myself and experience it. Mengalaminya dan menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman personal. Maka kita akan bertumbuh dari situ. Thank you, Mas. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih, Mas. Ini ada pertanyaan lanjutan, Mas, dari Frans Mura. Ya. Frans Mura, apakah berarti pengetahuan akan kehendak Allah atas kita akan terlihat setelah ada refleksi pasca terjadinya sebuah peristiwa, kalau gitu? Gimana, Mas? Itu proses. Yang penting kita jujur dengan diri kita sendiri. Ya. Jujur dengan diri sendiri adalah dasar yang paling kuat untuk tumbuh secara rohani. Ya. Pengetahuan akan kehendak Tuhan, ya, kalau kita mengutip Perjanjian Lama, Tuhan lewat, hanya akan diketahui punggungnya, dilihat punggungnya ketika Tuhan lewat, bukan di dalam badai yang besar, tapi di dalam angin yang sepoi-sepoi. Sebenarnya itu menunjukkan sejauh mana kepekaan kita sendiri terhadap peristiwa-peristiwa yang kemudian sudah, sedang, atau saya akan alami. Ketika kita melatihnya, beberapa guru spiritual barangkali sudah bisa melihat bahwa apa yang akan terjadi berikutnya, karena polanya kurang lebih sama dengan pola sebelumnya. Ya.
Jadi kita tidak bisa tergantung kepada pengetahuan, kita tidak bisa bergantung kepada pemahaman orang lain terhadap sesuatu, tetapi adalah bagaimana saya kemudian mendefinisikan itu sendiri di dalam kehidupan saya. Maka pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Apakah itu sesudah? Apakah itu sedang? Pada waktu itu sedang saya alami, saya pun bisa melihat. Ya, kalau sudah biasanya sih lebih dalam tanda kutip lebih mudah dilihat. Tapi ketika sedang atau ketika akan berlangsung dan kita mampu melihat, itu tergantung dari latihan-latihan kita, tergantung dari bagaimana kita meningkatkan kualitas keheningan kita. Ya, banyak guru-guru kalau kita membaca banyak buku, entah itu Zen, entah itu Buddhism, entah itu spiritualnya, ataupun romo-romo kita yang sangat wise dan bijak karena doanya luar biasa, kita bisa melihat bahwa mereka mampu untuk melihat bagaimana seorang novice, bagaimana seorang neomis, bagaimana anak didiknya itu akan mengarah, dan mereka sudah melihat karena dari pengalaman dia belajar pola-pola yang kurang lebih sama. Maka seorang formatores atau para guru spiritual dari pengalamannya melihat, dia bisa untuk kurang lebih untuk memprediksi, oh ini akan begini, oh itu akan begitu. Abdi. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Oh Pak, ini Pak Subekti. Pak jangan Sal. selalu bertanya loh, boleh sharing loh. Nah, sharing boleh, monggo Pak. Ye. Monggo Pak Sal. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Saya pertama berterima kasih dulu pada Mas Gabriel Abdi. Ya, saya bisa datang berguru pada Mas Kakang perguruan saya ini, Mas Rui Pamadiken ini. Menyimak yang tadi disampaikan, saya mendapat peneguhan. Terminologi-terminologi yang tadi dipakai itu adalah terminologi dari anaknya tukang kayu dari Nazaret itu. Dan memang ini kebenaran yang kita yakini. Nah, saya mengelaborasi itu menjadi sajian yang jauh lebih universal sehingga keyakinan manapun bisa terima. Gitu. Maka hari ini saya sangat bersyukur mendapatkan kayak semacam peneguhan bahwa apa yang saya geluti, apa yang saya elaborasi, kalau tadi saya menyimak dan mendengarkan yang Mas Rui sampaikan, confirm. Gitu. Ya, jadi siang ini saya juga mengajak dan mengundang, ini malah saya jadi sedikit marketing ya. Besok Senin kalau penjenengan sami kerso ikut di channel Narapati itu bisa lihat di Instagram, itu saya akan sharing. Sebenarnya sharing saya itu saya kasih judul Sinau Soft Skill. Sinau ini adalah proses yang hendaknya selalu dijalankan, dan soft skill itu saya maksudkan bukan tulisannya soft skill seperti bahasa Inggris, tetapi SOF, SKILS itu saya maksudkan sebagai menungso, ya, jalmo menungso. Jadi belajar mengenali siapa itu manusia, dan itu tidak lain adalah diri kita sendiri, dan bagaimana terminologi-terminologi yang tadi disampaikan oleh Mas Rui itu, saya coba sampaikan dalam bahasa yang lebih universal sehingga orang bisa dengan mudah menangkapnya. Saya biasanya jalankan di area bisnis memang, dan ini saya baru saja berkenalan dengan Narapati dan mereka minta saya suruh
kenalan dulu di situ. Jadi saya sekaligus ini mengundang monggo panjenengan sami kalau kerso bergabung. Matur nuwun sekali lagi. Luar biasa, Mas. Sami-sami. Ini ada. Terima kasih Pak Sal. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Paul, Mas. Yuk, Mas Paul, silakan. Ini tapi dia chat nih. Mengalami kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup kita lebih penting dari pengetahuan kita akan Tuhan. Dalam peristiwa getir kehidupan, bagaimana kita mampu merasakan Roh Kudus hadir di sana? Menerima bahwa kegetiran itu adalah kehendak Allah. Nah, ini pertanyaannya Mas Paul ini. Iya. Monggo. Iya. Ada beberapa ini ya, ada beberapa kalau saya lihat, kalau kita memakai Paulus ya, memakai Rasul Paulus itu kan itu buah yang baik itu selalu dari pohon yang baik. Segala sesuatu itu juga dilihat dari buahnya. Jadi kalau kemudian kita mencoba untuk memakai kriteria itu, apakah itu sesuai dengan roh baik di dalam kriteria latihan rohani, ataukah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita lihat dari buahnya kalau itu pakai kriteria Paulus. Ya, lihat dari buahnya. Kalau buahnya itu kemudian memecah belah kesatuan, buahnya itu kemudian membuat onar atau membuat orang lain luka hati atau sakit hati, maka ini bukan buah yang baik yang dihasilkan dari pohon yang baik atau roh yang baik. Ya, kalau kita mau memakai kriteria Paulus, kalau kita mau memakai discernment atau pembedaan roh dalam latihan rohani, itu kan antara akan, sedang, dan sesudah itu selalu supaya kita melihat mengenai hati kita. Apakah kita damai, apakah kita sesek, ataukah kemudian kita menyesal, itu kepekaan itu yang harus kita punya, yang ada dalam hati kita. Pada waktu kita sedang eksamen untuk merefleksikan mengenai keputusan yang mau saya lakukan, sudah kelihatan hatinya itu sesak. Hatinya itu sesak. Tapi karena ego, karena apapun, alasan superego yang lain, tetap saya melakukan keputusan meskipun hati saya sesak. Ya, kemudian yang terjadi adalah sesudahnya tidak peaceful juga, sesak juga. Artinya apa? Tidak mendatangkan kebahagiaan. Artinya bahwa kemudian, berarti keputusan saya ini memang keliru. Oh, berarti pagi. Ya. Oleh karena itu selalu di samping kita memakai kriteria Paulus, kita juga bisa memakai kriteria dari latihan rohani, sehingga dalam setiap peristiwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya di sana bukan hanya saya yang terlibat, tetapi juga ada kekuatan ilahi juga yang terlibat, yang sebenarnya itu berproses menjadi satu dengan saya. Ya. Dan ketika kita melihatnya, itu jelas kok sebenarnya. Mengapa hati saya sesak? Karena itu menunjukkan bahwa roh hadir. Ya. Kenapa tiba-tiba saya menjadi peaceful, sangat damai dan tenang? Artinya ada kehadiran roh di situ. Kok dalam bahasa kitab suci itu Roh Kudus. Artinya ada keterlibatan ilahi di dalam hidup kemanusiaan kita. Problemnya adalah apakah kita melihat, apakah kita merasa, apakah kita mendengar, ya, apakah kita membuka mata untuk kemudian melihat itu. Namun ketika kita melatihnya itu, menurut saya sih mau tidak mau kita ini sudah
sudah ada kayak remote controlnya, kayak kontrolnya. Ketika ada sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, itu ada remote control yang selalu mengingatkan kita dalam kesadaran kita. Karena kita melatihnya, ya, karena kita melatihnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kita meditasi tiap hari? Ya. Apakah kita eksamen konsisten setiap hari? Apakah kita melakukan kontemplasi setiap hari? Itu Mas Abdi. Mas Paul gimana? Mas Paul. Gimana Paul? Nanti didalamin lagi jawaban yang sudah Mas Rui sampaikan. Tapi jelas dalam peristiwa kita menganggap kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi orang lain nggak berpendapat begitu dan kita terpengaruh dengan pendapat itu. Misalnya dari keluarga kita sendiri. Itu Ya. yang nyesekin Mas. Ya. Monggo Mas, bisa ditanggapi itu Mas. Ya. Saya punya Instagram, Inner Journey 503. Kalau Mas Paul berkenan follow Instagram, itu ada Inner Journey 1503. Dan tiap hari saya memposting itu selalu hampir 3 sampai 4 postingan. Di mana itu juga mengekspresikan pengalaman-pengalaman rohani saya yang saya alami setiap hari. Dan sekarang sudah ada 200 lebih, ada follower sekitar 550 sekian. Salah satu yang saya posting kemarin adalah jauh lebih penting membuat diri seseorang berharga daripada memenangkan sebuah peperangan. Ya. Jauh lebih penting seseorang berharga dari menjadi berharga daripada menang. Atau di dalam postingan lain, karena harga saya tidak ditentukan oleh apa kata orang atau oleh kerumunan. Ya. Apalagi oleh tetangga. Ya. Oleh karena itu saya mengatakan mendalami bahwa kemudian ketika kita membuat diri kita itu berharga dan kita yakin dengan nilai-nilai kita, sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi dengan apa kata orang, dengan apa kata yang lain. Ya. Bahwa kemudian di dalam komunikasi, di dalam penyampaian, dalam relationship itu kita mempunyai teknik-teknik untuk menyampaikan, ini hal lain. Itu harus kita komunikasikan. Ya. Karena menurut saya kalau pengetahuan tanpa kebijakan itu juga kadang-kadang vulgar. Jadi kita perlu kebijaksanaan untuk masalah komunikasi. Tapi bahwa prinsip bahwa kemudian memang saya berharga, harga saya tidak ditentukan oleh apa kata orang, itu menjadi sangat penting. Karena keyakinan tadi, karena kesadaran tadi. Atau yang nomor 2, kalau kemudian sikap dan keputusan kita itu ternyata tidak mendatangkan kesenangan bagi orang, itu juga bagian dari sebuah konsekuensi. Ya. Justru menjadi pertanyaan ketika saya menjadi menyenangkan bagi semua orang. Sangat menarik bahwa kemudian hal-hal seperti tadi kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa ternyata tidak ada orang yang sepaham, ternyata tidak ada orang yang menentang dan seterusnya. Itu sangat menarik. Kenapa? Karena itu terus membuat kita untuk merefleksikan diri kita terus-menerus. Ke dalam terus-menerus. Jadi jangan berhenti dengan satu adagium, ya, tapi teruslah berproses untuk semakin mengenal siapa saya, bukan semakin mengenal orang lain, tapi mengenal siapa saya.
Karena ego kita bisa menipu diri kita. Pikiran kita bisa menipu siapa kita. Terima kasih, Mas. Yo, Ini Mas Yudo katanya mau bicara nih. Silahkan Mas Yudo. Ya. Baik, terima kasih Mas Rui dan teman-teman. Jadi saya menarik sekali. Jadi walaupun saya belum sempat baca bukunya karena belum mendapatkan, nanti saya kapan kalau ada saya juga mau ambil beli juga. Tetapi setidaknya dari diskusi ini memang menarik. Tidak ada sebuah buku yang sempurna, tetapi setiap buku selalu melengkapi sesuatu untuk kita. Saya berharap pun juga ini akan sangat memperkaya. Beberapa hal disampaikan tadi adalah hening itu cerdas, hening itu jernih, dan saya setuju ini. Saya bukan orang suci, tetapi saya selalu berusaha untuk ingat bahwa dalam setiap, seperti yang disampaikan Mas, dalam setiap peristiwa itu Tuhan ingin selalu mengatakan sesuatu. Dalam setiap peristiwa itu Tuhan menghendaki sesuatu yang harus kita kerjakan. Tetapi seringkali kita tidak mampu menangkap pesan itu, tidak mampu melihat Tuhan itu. Itulah kegagalan yang seringkali dialami saya. Nah, tidak bisa mengeneralisir yang saya alami. Karena apa? Karena kita terjebak ke dalam ketidakheningan. Maka kunci yang mungkin ingin dari diskusi ini saya bisa menyimpulkan bahwa keheningan batin itu sangat-sangat penting dan mendasar, dan itu harus dilatih setiap hari. Sehingga kita bisa benar-benar mengalami perjalanan hidup ini benar-benar berjalan di dalam kesatuan dengan yang maha tinggi lagi tadi. Karena keheningan bukan situasi yang sepi, tetapi keheningan adalah di dalam situasi apapun. Dalam keramaian, di dalam pekerjaan, kesibukan, itu kita tetap tenang, hening, menyatu dengan yang ilahi yang nyata-nyata saya yakini ada dalam diri kita. Bukan di tempat yang jauh, tapi di dalam diri kita. Dan kita bisa mengakses dengan keheningan ini. Maka beberapa poin tadi saya mencatat yang disampaikan Mas Rui memang menguatkan saya, meneguhkan saya bahwa semua kuncinya adalah kemampuan kita memaknai setiap peristiwa. Kemampuan kita melihat pesan Tuhan di sana. Kemampuan kita memaknai setiap peristiwanya. Dan itu hanya bisa kalau kita mau masuk dalam perjalanan diri kita. Perjalanan diri yang itu bisa dicapai dengan keheningan. Keheningan batin ya, dalam konteks bukan kesepian, bukan. Hening dalam konteks kita kan tentunya hening batin ya. Dalam situasi sibuk kayak apapun di suatu keramaian, tapi keheningan. Dan yang paling saya meneguhkan istilahnya saya itu adalah hening itu cerdas, hening itu jernih. Karena apa? Keheningan itu membebaskan kita dari belenggu emosi, belenggu reaktif lah. Ya, kalau kita hening itu pasti orangnya tidak akan reaktif, pasti. Ini secara teori main teknologi juga demikian. Kalau kita tidak hening, kita cenderung dikuasai oleh berbagai belenggu pikiran yang memang membuat kita tidak bisa berpikir lebih jernih gitu. Tapi reaktif spontan. Kayak kalau kita mau marah itu kan bisa merasa menggelegaknya itu terasa. Tapi kalau kita coba hening itu kan ini mau marah nih aku nih. Nanti dulu. Nah, kita bisa menahan. Jadi intinya poin-poin yang disampaikan Mas Rui luar biasa. Saya sangat terima kasih dan saya jadi pengen pertanyaan, saya mendapatkan buku ini di mana, Mas? Di Gramedia sudah ada belum? Nanti tinggal ini aja, Mas. Tinggal tulis alamat ke Mas Narto aja nanti. Mas Narto yang bagi itu. Oh, sudah siap. tercatat, Mas Yudo. Oh, sudah tercatat, siap. Ini jadi tinggal tunggu bukunya saja. Wah, luar biasa ini. Jadi ini luar biasa ini. Nah, ini artinya apa? Ini Tuhan bilang apa ini? Bahwa saya harus lebih belajar lagi sama Mas Rui gitu loh. Kalau saya memaknai.
bisa mencari setelah ternyata sudah dikirimin, mau dikirimin, artinya ini loh, yuk belajar lagi. Jadi saya terima kasih sekali lagi, salut pada teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini, mengingatkan kembali. Walaupun saya bukan orang yang suci, setidaknya boleh dong ikut-ikutan suci seperti Mas Rui dan teman-teman yang lain gitu loh. Amin. Terima kasih, itu aja, bukan pertanyaan tapi lebih menegas. Siap. Mas Yudo, siap. Kamu bukan orang suci, yang jelas kamu orang kudus. Oh iya jelas itu, kudus ya, kudus bener Bang Paul. Terima kasih. Itu bukan pertanyaan, bukan komentar, tapi saya hanya menggarisbawahi poin-poin yang saya dapatkan dari yang disampaikan Mas Rui gitu loh. Jadi ya, luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih Mas Yudo. Terima kasih. Mas Rui. Wah, Mas Rui mungkin bisa cerita tentang ini bukunya Mas, supaya teman-teman yang bukan sesawi tahu bukunya. Oh iya, ini buku saya yang pertama, Inner Journey. Terus ini yang kedua, Inner Journey juga. Bisa cerita isinya Mas? Isinya seperti tadi sudah saya singgung, itu sebuah pengalaman hidup keseharian yang kemudian saya coba untuk melihat makna. Jadi contoh misalnya, kenapa saya setiap hari setelah bangun tidur itu selalu membereskan bantal, guling, kasur, spray sendiri. Ya. Tadinya saya karena ada istri di rumah, ada pembantu di rumah, bangun tidur ya udah itu spray bantal guling ya udah saya nggak rapikan. Tapi seturut dengan kesadaran yang tumbuh, dengan keheningan yang kemudian saya latih, ada yang berbicara, tidak bisa kemudian saya sudah tidur, saya mengobrak-abrik selimut, dan sudah bikin bau spray, bantal, dan seterusnya. Mengapa tindakan saya, di mana saya menikmati tidur karena itu, kemudian repotnya itu saya kasih ke istri, repotnya saya kasih ke pembantu. Saya merasa nggak benar gitu loh, nggak benar kalau saya kemudian, saya udah tidur semalaman dan nikmat dengan itu, lalu kemudian saya obrak-abrik semuanya itu, kemudian saya suruh orang lain untuk membereskan. Saya merasa kok ada yang nggak pas ya. Saya harus merapikan sendiri gitu. Nah, beranjak ke berikutnya, habis sarapan. Ya, misalnya habis sarapan. Lalu kenapa ya saya nggak mencuci piring? Saya sudah memakainya. Lalu kenapa saya nggak mencuci piring ya? Ada yang tidak pas ketika saya nggak mencuci piring. Ketika saya selesai memakainya untuk kepentingan saya, untuk kenikmatan saya atau apa, ada yang tidak pas. Ya. Nah, ketika itu setiap hari itu ini, Mas Abdi, setiap hari itu muncul hal semacam itu dari hal kecil, ya kan? Ada kecoak muncul di kamar mandi. Ini mau saya baygon, mau saya injek, atau mau saya kembalikan ke lubang supaya dia pergi. Ya. Kok ini masalah kecoak kok jadi problem saya gitu loh. Ini masalah kecoak kenapa jadi problem besar untuk saya, untuk kemudian saya harus berpikir banyak untuk mengatasi masalah kecoak ini. Tapi yang saya lakukan adalah saya tangkap, saya kembalikan ke lubang, saya tutup lagi. Saya nggak membunuhnya. Jadi ketika keheningan saya latih melalui meditasi dan kontemplasi, lalu ketika kesadaran itu mulai berdengung setiap menit, setiap detik dalam kehidupan saya sehari-hari, ini kok saya jadi terganggu banyak dengan masalah-masalah yang sebenarnya sangat sepele. Ya. Mereka kan semprot baygon
selesai. Nah, ketika keheningan mulai bekerja, keheningan dan kesadaran mulai bekerja, rupanya ada banyak hal kejadian di luar saya yang meskipun kecil itu bermakna, itu bernilai. Ya. Ketika naik Transjet, ya kan, naik Transjet, capek, ya, dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang naik yang lebih tua daripada saya. Yang saya nggak tahu apakah lebih tua, yang penting rambutnya putih. Apakah saya akan membiarkan dia berdiri atau saya tetap duduk dengan kenikmatan saya? Kok tiba-tiba bermasalah ya untuk saya ya? Ya, tiba-tiba bermasalah. Nah, itu banyak yang di kepala yang kemudian muncul, banyak hal itu. Nah, kalau kemudian saya nggak menuliskan, Mas, ini kan jadi beban saya. Akhirnya saya tuliskan tuh, maka di inner journey saya yang pertama itu ya tulisannya mengenai dari mulai membereskan, merapikan tempat tidur dan kejadian sehari-hari. Ya kemudian ini semuanya kalau ini nggak bisa saya lewatkan, ini pengalaman itu nggak bisa saya lewatkan karena ada maknanya, ada value-nya. Ya. Di buku Inner Journey kedua itu di halaman terakhir itu ada peristiwa yang sangat unik yang kemudian muncul juga di dalam buku ini, yaitu begini. Saya di Palem Semi di Karawaci, ya itu Transjek itu masuk ke perumahan Palem Semi, senang sekali saya. Maka untuk ke halte Palem Semi, ke halte Transjek, saya cukup jalan kaki. Itu kira-kira sekitar 200-300 meter lah, 250 meter. Nah, saya ke sana dan selalu jalan kaki, mau berangkat atau pulang selalu jalan kaki. Kadang-kadang kalau istri pas di rumah saya dijemput pakai mobil, saya balik. Suatu hari pas saya puasa, karena hari Kamis, pas saya puasa, saya capek banget. Capek sekali. Dari Jakarta berdiri sampai ke rumah tuh capek. Kalau mau jalan kaki ke rumah tuh udah capek banget, gitu ya, capek banget. Saya telepon sama istri, nih tolong aku dijemput, capek banget nih, kelihatannya lemes saya sampai ke rumah. Jadi saya nggak bisa, karena baru ada rapat di mana saya nggak tahu. Tapi aku maaf nggak bisa. Tapi naik ojek saja. Ojek saja. Saya bilang apa ke istri? Aduh, naik ojek itu kalau cuma 200 meter, ojek itu 10.000, Mi. Saya bilang gitu kan. Ojek itu 10.000. Sayang 10.000 kalau hanya jalan kaki 200 meter kan udah sampai rumah. Apa jawab istri? Pi, 10.000 itu mungkin dibutuhkan loh sama tukang ojek. Mungkin dia belum narik dari pagi. Atau mungkin 10.000 dipakai untuk beli beras untuk anak-anaknya sama keluarganya pada saat itu. Lalu saya terbelalak. Oh iya ya, kenapa saya hanya untuk saya nggak mau kehilangan 10.000, saya mau jalan kaki, kemudian saya barangkali saya bisa membantu tukang ojek dengan membayar 10.000 meskipun cuma 100 meter. So what should I do? Saya jalan kaki ke tukang ojek dan memberi 10.000 untuk sampai ke rumah. Jadi setiap peristiwa itu membuka mata. Setiap peristiwa itu ada value-nya, ada nilainya, dan itu selalu dihadapkan kepada pilihan kepada kita untuk memilih. Lalu hidupmu itu ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk kamu saving 10.000 dan kamu bisa jalan kaki ke rumah, atau 10.000 ini sebenarnya worth it untuk tukang ojek sehingga membantu dia untuk beli beras atau untuk apa, dan kau menikmati juga sampai ke rumah naik ojek. Ini kan sebenarnya hal kecil yang tidak perlu menjadi diskusi di pikiran saya gitu loh, Mas. Ya. Tapi
Kalau nggak saya tuliskan, ini tiap hari itu berapa peristiwa yang kemudian datang dari keheningan saya itu. Banyak sekali. Aduh, ini kalau nggak saya tulis, beban saya makin banyak nih tiap hari. Akhirnya saya mulai menulis semua, saya tuliskan semua peristiwa itu, saya tuliskan. Ya. Karena hidup itu harus urip itu urup menghidupi yang lain. Oh, begini toh. Oh, begini toh maksudnya Tuhan itu. Oh, ya. Dan setelah saya naik ojek, memberikan 10.000 kepada tukang ojek, lalu, oh ya, ada peaceful dalam hati. Kok aku tenang ya, kok aku damai ya. Oh, it could be true gitu loh. Could be true. Nah, kalau kemudian saya damai, kenapa nggak saya lakukan? Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? But basically, secara factual, saya ini damai. So, kenapa nggak saya lakukan? Lalu ketika saya tulis, itu berkurang nih, di otak ini berkurang 1. Saya tulis lagi, berkurang 1 lagi. Saya tulis lagi, berkurang 1 lagi. Tapi begitu saya tulis jadi 2 buku, bukannya ini kosong. Ada terus. Sehingga sekarang saya baru menulis buku Inner Journey yang ketiga, dan sudah keempat juga, Mas. Luar biasa. Ya, ketika saya mengosongkan, kok malah penuh. Ketika saya penuh, nggak akan pernah dikasih lagi gitu kan. Maka harus dikosong supaya penuh lagi. Nah, saya berusaha kosong terus, ini penuh terus, dan tiap hari itu banyak sekali refleksi yang kemudian muncul. Dari mana? Kata Mas Yudo, karena keheningan. Keheningan menciptakan kecerdasan. Mengapa para Yesuit itu cerdas-cerdas? Karena hening. Kecuali yang nggak cerdas. Atau kecuali yang nggak hening. Sekarang yang penting tua nggak perlu cerdas supaya bisa masuk sekolah katanya Mas. Itu Mas Abdi, kenapa saya nulis buku itu? Isinya itu nggak mutu, isinya nggak mutu, itu kehidupan sehari-hari. Ya, tapi yang membuat menarik karena refleksi saya di 2-3 baris sesudahnya. Terima kasih, Mas. Dan setiap orang bisa nulis sebenarnya, setiap orang bisa nulis seperti saya sebenarnya. Mas Abdi. Ya, gimana? Kok aku kepikiran begini, boleh konfirmasi ke Mas Rui nggak? Ya, silahkan. Nah, Mas Rui, tadi Mas Rui katakan menemukan kesadaran bahwa membersihkan, membereskan tempat tidur itu mempunyai makna tersendiri, ditemukan oleh pribadi. Saya mau tanya, hal-hal seperti itu, kalau kita sampaikan kepada anak keturunan kita atau orang yang kita sayangi, perlu nggak sebenarnya, atau biarkan dia menemukan kesadaran itu sendiri? Bagaimana pendapat Mas tentang memaknai pengajaran kepada orang lain? Dan yang kedua, kemarin saya ikut Laudato Si, sama seperti pengalamanmu itu tentang kecoa. Saya lagi ikut Laudato Si, nyamuk gigit saya. Saya ini nyamuk saya matiin atau saya biarin? Kau kasih pandangan, jangan-jangan dia gigit saya, ngambil darah saya untuk kasih makan anaknya gitu. Tapi saya nggak setuju, daripada saya matiin pakai itu, pakai apa? Memukul nyamuk. Nah itu gimana tuh, Mas? Oke, yang pertama ya Mas Pong. Yes. Orang siapapun itu termasuk anak itu tidak berubah hanya dengan kata-kata. Ya, anak berubah dari keteladanan, dari apa yang kita buat. Percuma memberi pengetahuan kepada anak kalau kita tidak melakukan. Maka saya pun juga di dalam konteks merapikan tempat tidur, saya tidak pernah memberitahu kepada anak ataupun memerintah anak untuk melakukan hal yang sama. Tapi karena mereka melihat saya, mereka juga, 3 anak saya juga melakukan hal yang sama. Padahal saya 0 kata-kata, tapi saya melakukannya. Jadi,
pendidikan yang baik, perubahan yang efektif, itu bukan dari kata-kata, tapi dari keteladanan, dari apa yang kita buat. Jadi kalau semakin banyak kita berpengetahuan, semakin banyak kita berkata-kata, tapi kita tidak melakukan, itu akan dicibir oleh anak. Ya, itu yang pertama. Saya kira dalam hal itu saya firm, Mas Paul. Ya, dan boleh dibuktikan. Ya. Yang kedua soal nyamuk dan Laudato Si. Kalau kemudian nyamuk itu nyamuk Anopheles gimana? Apakah saya matikan atau saya tidak matikan? Ya. Kalau kemudian itu berbahaya, tidak hanya untuk saya melakukan itu. Saya melakukan itu karena orang lain. Supaya nyamuk ini tidak menggigit orang lain sehingga orang lain itu menjadi sakit. Jadi motivasi saya adalah motivasi cinta. Bukan kepada saya, tapi kepada orang lain. Kalau saya mengambil kulit pisang di jalan, untuk saya masukkan ke sampah, itu bukan karena saya kepengen dipuji atau karena saya melakukan kewajiban saya, tapi pikiran saya adalah jangan sampai orang lain nanti jatuh ke garota oleh karena menginjak kulit pisang. Jadi ketika motivasi itu datang dari dalam tanda kutip cinta dan itu selalu tertuju kepada orang lain, maka tindakan kita itu menjadi sangat valuable, sangat bernilai. Jadi di samping motivasi, kita juga melihat sejauh mana istilahnya adalah ini berguna bagi orang lain, bukan saya, kriterianya bukan saya. Maka ketika setiap tindakan kita itu selalu dasarnya cinta, maka Ignatius selalu mengatakan di latihan rohani terakhir, kontemplasi untuk mendapatkan cinta itu maksudnya. Karena semua tindakan kita yang tidak didasari oleh itu, sebenarnya itu adalah selfish. Lalu ketika semua itu selfish, entah untuk nama, entah untuk gengsi, entah untuk reputasi, entah untuk pujian, entah untuk apa, itu tidak banyak berguna bagi pertumbuhan jiwa. Semua tindakan kita yang tidak datang dari otentisitas diri kita, oleh api yang mendorong kita, maka tidak banyak berguna. Karena saya mengerjakan sesuatu karena takut sama magister, saya mengerjakan sesuatu karena takut sama bos, saya mengerjakan sesuatu karena takut sama orang tua, itu sebenarnya sia-sia, kesia-siaan, nggak berguna. Gitu Mas Paul. Jadi walaupun Santo Fransiskus mengatakan nyamuk alam itu adalah saudara tua kita, kalau dia mengganggu kita boleh kita bunuh ya. Nah, halo. Kalaupun Santo Fransiskus mengatakan dari kisah penciptaan kan kita manusia diciptakan terakhir. Jadi binatang, tanaman itu kan saudara tua kita. Tapi begitu dia mengganggu kita kayak nyamuk tadi, apalagi dia Anopheles, boleh dibunuh ya. Ya, karena itu mengganggu tidak hanya saya, tapi bagi kemanusiaan. Sip. Kalau lihat film The Grey yang kemarin di mana itu menarik tuh, serigala tuh. Halo? Gimana Mas? Sudah Mas? Oh ya. Ya Mas. Ini ada chat juga nih dari Ibu Awi Darno. Ibu atau Bapak ini? Dia bertanya begini. Ini dia membuat pernyataan lalu bertanya. Tadi kalau nggak salah saya dengar, kesadaran kita itu membutuhkan keheningan. Nah, dalam keheningan tentunya butuh waktu dan ruang agar refleksinya dapat.
pertanyaan saya, kapan dan butuh berapa lama kita bisa hening dengan baik? Itu yang pertama. Kedua, mengenai ruang, tempat hening seperti apakah yang kita butuhkan agar bisa hening dengan baik sehingga bisa membangun refleksi dengan baik pula. Itu Mas, monggo. Ya, untuk beginners, untuk para pemula itu memang tempat suasana di luar itu memang dibutuhkan, Mas, untuk mereka yang ingin memulai meditasi keheningan. Saya pun juga masih punya ruangan kecil di mana saya bisa tidak terganggu di situ secara fisikal. Ya. Jadi silakan mencari tempat yang paling comfortable untuk masing-masing, dan itu masing-masing beda. Kalau saya itu lebih suka masuk hening itu langsung bisa masuk kalau melihat alam terbuka. Ada orang lain yang melihat alam terbuka justru nggak bisa langsung hening. Dia membutuhkan ruangan tertutup, tutup pintu, kunci kamar, kemudian dia hening di dalamnya. Ada orang yang menikmati keheningan itu ketika melihat bis lewat, ya, melihat lalu lintas, dan dia duduk diam tenang di pasar dan menikmati semua keramaian itu, dan dia tetap hening di dalamnya. Nah, karakter masing-masing orang berbeda. Temukan yang sesuai dengan karakter. Di mana Anda tiba-tiba langsung bisa on. Dan tiap orang berbeda-beda. Ada yang lihat gunung bisa on, ada yang lihat laut bisa on, ada yang di ruang tertutup bisa on. Kalau saya pribadi, di ruang tertutup tapi harus nggak ada lampu, semuanya gelap gulita. Itu bagi saya mudah on. Kalau di laut, lihat sunset, saya mudah on. Nah, tidak perlu kita membatasi diri dengan ukuran yang sifatnya material dan fisik, tetapi bagi masing-masing temukan tempat yang paling bisa membantu Anda untuk kemudian bisa on. Ya. Dan masing-masing orang beda-beda. Ya, beda-beda. Mengenai berapa lamanya, itu tergantung dari kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran-pikiran kita yang masuk. Ya. Biasanya begitu kita tutup mata, hening, itu justru banyak sekali pikiran yang masuk, akhirnya selama 1 jam atau 1,5 jam, kita nggak dapat apa-apa, karena nggak mampu mengendalikan seluruh pikiran-pikiran kita yang masuk. Jadi ingat bahwa meditasi atau kontemplasi atau eksamen itu adalah tools. Ketika kita sudah terbiasa melakukan, tools itu ada dalam diri kita, maka dimanapun kita berada, kita sebenarnya sudah bisa hening, dan itu yang kita inginkan. Nothing bukan berarti saya bisa menemukan Tuhan di altar atau di gereja atau di Gua Maria atau di mana tempat-tempat suci yang lain, tetapi ketika ciptaan yang luar biasa, sehingga saya bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Bagaimana itu dilatihnya? Yaitu tadi, ya, tiap hari kita mesti harus menyediakan waktu. Kalau saya itu adalah meditasi, minimal sehari 2 kali. Ya, itu. Ini ada, oh ya Mas, ini ada komentar Mas dari Bu Agnes Muniarti. Oh, Murniati ya. Jadi dia telah membaca buku Inner Journey yang kedua. Ya. Dia merasa dengan membaca itu seperti melakukan retret pribadi ini. Luar biasa. Iya, ya. Saya dapat retret pribadi. Oh. Ya, seperti retret pribadi. Nah, mengenai refleksi, mungkin, ya puji Tuhan. Mengenai refleksi mungkin ini agak aneh buat dia. Tapi dia bisa, ibu ini langsung bisa hening dan self talk ya, meditasi justru ketika menyapu, mengepel lantai, beres-beres rumah dan sebagainya. Luar biasa itu. Ya. Gimana Mas? Sebenarnya itu kan persis yang dikatakan Santo Ignatius dengan adagiumnya yang sangat
sangat terkenal kan, contemplatione in actione, ya kan? Kontemplasi dalam aksi. Sebenarnya ketika keheningan itu sudah menjadi tools, seperti sekarang, minta maaf bukan sombong, tapi seperti sekarang saya melakukan webinar ini, itu pun saya juga tetap memaintain my silenceness. Ya, ketika kita bekerja di kantor, kita masih bisa memaintain keheningan kita untuk tidak terprovokasi dengan banyak hal di kantor. Ketika saya di pasar sambil berbelanja, itu kita bisa sangat hening sekali, sehingga semua keributan pasar itu nggak mempengaruhi saya dan saya menikmati belanja. Ya, ini Bu Agnes ini luar biasa. Dia bisa mengalami keheningan sambil nyapu, dan itu saya mengatakan it is possible, sangat bisa. Berbahagialah Bu Agnes kalau begitu. Ya. Karena itu maksudnya. Hening bukan karena kita duduk bersila dan diam, tapi hening itu adalah seperti Mas Yudo tadi bilang, itu adalah alat jiwa yang mestinya juga sudah tertempel dalam jiwa. Kemanapun kita berada, kita bawa itu yang namanya keheningan di mana-mana. Jadi Bu Agnes luar biasa kalau kemudian mengalami keheningan di dalam action. Itu tujuan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tuh hening bukan dalam ruangan tertutup, tetapi karena hening itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Sehingga dimanapun kita berada, bekerja apapun, hati kita itu hening. Maka mudah, dalam tanda kutip, mudah untuk melihat sabda setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih nih konfirmasinya. Saya malah memuji luar biasa nih Bu Agnes nih. Ya. Halo. Terima kasih Mas Rui. Bapak Ibu yang mungkin terutama yang bukan anggota Paguyuban Sesawi, kalau ingin memiliki buku Inner Journey ini bisa menghubungi Yayasan Sesawi ke Saudari Tika ya. Saudari Tika nomornya ada di chat ini 0852 2751 7600 ya, nanti bisa dilihat sendiri. Lalu mungkin ada yang mau bercerita sharing lagi atau berpendapat. Halo. Saya. Ya. Monggo. Saya cuman mau aja. Ini diskusi aja ya. Jadi keheningan ataupun apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kepuasan rohani atau sebuah saya nggak bisa menggambarkan sebuah rasanya nikmat, tetapi bukan nikmat tapi sebuah kepuasan rohani itu ketika apa yang kita lakukan ini tadi memperdalam yang disampaikan. Apa yang kita lakukan ini kita motivasikan untuk Tuhan melalui sesama kita. Nah, seringkali ini saya pun mengalami ketika saya melakukan sesuatu kadang-kadang ingin dikenal, ingin dianggap hebat. Sehebat apapun, seterkenal apapun, ini tetap kering gitu. Ya. Jadi kepuasan rohani itu adalah ketika apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, ketika kita dedikasikan, kita niatkan di dalam keheningan batin kita untuk Tuhan semata-mata dan melulu untuk Tuhan, itu yang luar biasa, itu yang makin mendekatkan kita. Tetapi niat kita ingin berbuat untuk Tuhan, tetapi ternyata membuat kita semakin besar. Tuhan hanya sebagai istilahnya alat kita. Jadi bukan membuat Tuhan semakin besar, tapi membuat kita semakin besar melalui Tuhan, itu menjadi kering gitu loh. Maka keheningan batin atau keheningan ini bagi saya juga adalah motivasi. Motivasi kita apa sih dalam melakukan sesuatu, apapun itu. Kalau itu benar-benar untuk Tuhan dan kita melakukan untuk Tuhan, itu akan membawa kita semakin dekat, semakin damai. Buah rohani gambarkan itu luar biasa. Itu yang
coba saya lakukan. Dan seringkali saya gagal, itu aja. Saya mengakui, makanya saya kan orang berdosa. Gagal artinya begini, ingin pengakuan. Yaudah deh, aku ingin dianggap. Ternyata ini aku hanya mencari nama ini. Ternyata aku hanya ingin pengakuan. Ini adalah kegagalan bagi saya. Maka seringkali itu malah membuat kita jauh gitu loh. Tapi sebaliknya, ketika saya tulus, ketika saya sungguh-sungguh ini untuk Tuhan, untuk membuat Tuhan makin besar, untuk membuat Tuhan makin dikenal, itu luar biasa. Saya terabaikan, tetapi Tuhan dikenal, dirasakan kehadirannya. Buat orang yang ditolong, itu luar biasa. Dan itu membuat semakin dekatnya saya, semakin kemudahnya saya merasakan keheningan. Karena saya terlepas dari ego. Itu aja sih pengalaman yang mungkin juga boleh dikoreksi, Mas Rui. Ya, terima kasih Mas Yudo. Mas apa tadi ya? Suara saya udah kedengaran lagi, Mas. Tadi siapa ya, Mas apa ya? Yudo Mas. Yudo. Oh, Mas Yudo. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau sharing lagi atau berpendapat, silakan. Ya, saya tanggapin dulu Mas Yudo ya. Oh ya, monggo Mas. Saya mengamini apa yang dikatakan Mas Yudo. Ya, saya mengamini Mas Yudo. Catatan saya cuma satu adalah ketika kita masuk ke dalam laut yang dalam itu tidak ada lagi keterpisahan. Adanya unity, adanya adalah kebersatuan. Ya. Ketika kita naik ke level yang sangat tinggi, kalau kita membaca buku-buku dari Yohanes dari Salib, ya, membaca buku dari Thomas Merton, membaca buku dari pengarang The Cloud of Unknowing, para mistikus-mistikus gereja, atau kita membaca Rumi atau Ibn Ras, di sana yang terjadi adalah bahwa entah kita ke atas, entah kita ke dalam, sebenarnya ada unity, ada kebersatuan antara yang ilahi dengan self. Antara, kalau dalam bahasa agama, antara Tuhan dengan saya sebagai ciptaan. Jadi ketika lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, sebenarnya dikotomi Tuhan dengan saya, ya, bukan sebagai sebuah entitas yang berbeda, tetapi itu berproses di dalam kesadaran saya. Tuhan yang personal, yang itu berproses dengan kesadaran saya, sehingga apa yang keluar dari saya, tindakan dari saya, itu sudah bagian dari keilahian. Jadi ketika saya melakukan sesuatu yang datang dari dalam, ya, gimana proses Tuhan sudah ada di dalamnya. Ketika saya keluar, sebenarnya tidak ada lagi Tuhan di sana dan saya di sini. Ya. Tidak ada lagi saya di sini dan Tuhan di sana. Tuhan bukan sebuah entitas di luar kesadaran saya. Tuhan bukan sebuah entitas yang jauh di atas sana yang kemudian perlu kita abdi atau perlu kita imani, bukan. Kesejarahan Tuhan secara personal adalah kesejarahan saya ketika saya berjalan mengembangkan seluruh kesadaran saya terhadap Dia. Ya. Maka mengapa terjadi kontemplasi in action? Kenapa saya bisa finding God in all things? Karena itu proses yang juga bersama-sama Tuhan di dalam kesadaran saya. Maka kalau kemudian kata Mas Yudo tadi bahwa kemudian semua itu adalah untuk Tuhan, sebenarnya ketika saya melakukan itu dengan correct, karena proses kesadaran saya itu sebenarnya intrinsically itu sebenarnya sudah termotivasi berdasarkan cinta, dan ketika berdasarkan cinta itu datang dari Tuhan. Ya. Jadi kebersatuan saya dalam proses
kesejarahan Tuhan secara personal dalam hidup saya, itu sudah merupakan kesatuan unity yang luar biasa. Keilahian dengan kemanusiaan dalam kesadaran. Ya. Jadi ketika saya memotong rumput, ketika saya novisiat dulu, itu bukan karena karena magister yang menyuruh, tetapi karena saya melakukan itu karena ini saya lakukan untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah penciptaan, untuk sebuah keindahan, dan itu datang dari saya. Oleh karena itu dikotomi Tuhan dan saya sebagai entitas-entitas yang berbeda sebenarnya berproses bersama dalam kesadaran saya sejauh saya juga mengalami Tuhan secara personal. Pertanyaannya kembali, apakah kita masing-masing sudah pernah mengalami Tuhan secara personal? Bukan yang dikatakan roh, bukan yang dikatakan itu, bukan yang dikatakan orang lain, tetapi benar-benar personal dalam my own experiences. Kembali kepada kejujuran kita, kembali kepada motivasi kita. Mintalah supaya kita bisa mengalami Tuhan secara personal dalam hidup kita. Itu luar biasa. Kalau itu terjadi, wah itu luar biasa. Ya, itu Mas. Iya Mas. Ini ada komentar dari Mas Ngurah Ciptadi. Saya bacakan ya. Ya, boleh. Ya. Selamat sore Mas Wi dan para peziarah batin semua. Selasa sedang refleksi sore ini, katanya. Di suatu senja di ruang pelatihan dengan pandangan Teluk Jimbaran, saya teringat pesan Duk in altum dari sang guru. Sejak saat itu saya memaknai pesan Duk in altum juga sebagai ajakan bergerak ke dalam diri selain keluar, seperti semboyan high risk high returns terkait dengan perintah untuk mengenali dan melipat gandakan talenta. Duk in altum mengingatkan saya bahwa saya harus banyak hening, mengenali diri dalam keheningan, lalu berproses dalam pengembangan talenta saya. Berani bertindak setelah melakukan keheningan yang berkualitas. Tidak harus berlama-lama. Luar biasa. Nah. Luar biasa. Itu konfirmasi ya, statement ya Mas Aldi ya. Pak Joko mau nanya, Pak Joko mau tanya ini gini. Terima kasih banyak. Monggo Pak Joko. Monggo Pak Joko. Terima kasih. Ini senior, hormat dulu sama senior. Selamat sore, Pak Rui. Ya, saya hanya mau kasih komentar aja tadi Pak Rui bicara mengenai keteladanan ya. Kalau mau memberikan nasihat kepada anak paling baik keteladanan. Saya setuju sekali. Saya punya 3 anak dan kita suka diskusi dan lain sebagainya. Tapi kalau memberi nasihat, saya lebih suka mengirim video atau WA yang saya terima dari teman ya, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jadi saya tiap hari kirim ke anak-anak, mungkin bisa 5, bisa 7 begitu, hal-hal yang positif untuk hidup mereka, untuk hidup saya juga. Karena kalau orang lain yang bicara, saya pikir anak-anak akan lebih dengar daripada kalau itu nasihat dari saya, menurut saya ya. Ya. Jadi saya lebih suka kalau saya forward omongan orang atau video yang dikirim oleh teman atau apa yang bagus. Mungkin ada cerita yang mengharukan dan lain sebagainya. Yang sifatnya mendidik.
Jadi saya itu forward dan ternyata mereka appreciate, mereka suka dengan hal itu ya. Istri saya suka komplain, kamu ngomong, kamu mesti kasih nasihat segala. Saya bilang enggak. Saya lebih suka saya forward video atau hal-hal WA yang saya terima dari teman ya, yang bagus-bagus, yang isinya mendidik. Itu komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ya kadang-kadang kita kan kadang-kadang nggak sadar bahwa kemudian kalau anak itu bisa salah untuk memahami perkataan orang tua. Ya, anak itu bisa salah memahami perkataan orang tua. Tapi anak itu nggak bisa salah untuk meneladani apa perbuatan orang tua. Ya, betul. Ya. Saya tulis juga dalam buku saya, itu seorang keluarga muda yang ditebengin sama mertuanya, ya. Lalu ketika makan siang atau makan malam, itu mertuanya tinggal satu, bapaknya. Bapak mertua itu ketika mereka makan malam, itu bapak mertua nggak disertakan. Jadi keluarga kecil ini dengan anaknya satu, makan malam, makan siang, itu bapaknya dibuatkan meja di dapur dan makan siang, makan malam di dapur sendiri, tidak bersama dengan keluarga anaknya. Lalu ketika orang tua ini menjadi tua, anaknya menjadi dewasa, dia juga membeli meja. Ditanya sama bapaknya, loh kenapa Dek kamu beli meja? Kan buat papa nanti, kalau papa tua kan makannya di dapur. Artinya apa? Artinya anak belajar dari apa yang kita lakukan. Anak belajar sangat efektif dari apa yang orang tua lakukan. Ya. Maka air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, setuju. Ya, mengapa? Karena mereka persis melakukan apa yang dikatakan. Bukan yang dikatakan, tapi yang dilakukan. Ya. Hati-hati menjadi orang tua, karena jangan pernah bilang, anak-anak jangan makan kue yang papi makan ya. Itu. Atau anak-anak ayo belajar, sementara ibunya itu nonton sinetron, nonton TV. Itu kontradiktoris dan anak bingung. Anak bingung itu karena, loh bapak kok makan kue yang kita nggak boleh makan? Loh ibu kok menyuruh kita belajar sementara dia nonton sinetron? Anak bingung. Dan bukan kesalahan anak ketika anak bingung. Dan anak-anak belajar dari hal-hal kecil loh, yang di rumah tangga itu ayah dan ibu lakukan. Mereka belajar. Ya, dan mereka meniru itu, meneladani itu. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Mas Joko menguatkan pendapat saya. Terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Terima kasih. Mas, ini kita udah sampai jam 3 lebih nih Mas. Apakah mau dilanjut atau gimana? Monggo, saya akan pensiunan. Kita kan ada acara lagi nanti nih. Kayaknya kita selesaikan ya. Kita tutup aja ya. Karena kita juga nanti akan ada acara seperti ini lagi juga beberapa minggu ke depan atau. Tapi saya ingatkan minggu depan kita ada acara tanggal 4 ya. Kalau sekarang kita ngomongin hal yang agak abstrak tapi bisa dijalankan. Kalau minggu depan kita mau ngomongin soal yang real, ya ini soal kopi. Nanti silakan teman-teman yang berminat ikut join juga. Mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan Mas Rui tentang kita ini semua. Masih ada yang mau sharing nggak, Mas? Barangkali. Oh iya, masih ada yang mau sharing nggak nih, teman-teman? Nanti sharing pribadi aja sama Mas Rui.
Panjang soal nanti, pasti bakal panjang nih kalau panjang. Pengalamanku barusan panjang. Ya, Ya, kalau dari saya sih, ya berjalanlah ke dalam, jalanlah ke dalam. Banyak hal di luar itu dapat selesaikan dengan berjalan ke dalam. Itu kontradiktoris. Itu kelihatannya nggak masuk akal. Tapi ketika Anda belajar ke dalam, Anda melihat dunia luar itu secara berbeda. Maka problem-problem kita yang di dunia luar itu juga otomatis juga kemudian menjadi selesai karena cara pandang kita berbeda. Ketika sebuah problem atau sebuah masalah muncul itu kan karena sebuah paradigma tertentu sehingga muncul masalah dan problem. Ketika kita masuk ke dalam, kita mempunyai paradigma lain. Problem itu dengan sendirinya hilang. Loh, kok aneh ya saya bilang gitu. Kok yang dulu problem sekarang bagi saya nggak problem. Hanya karena saya berjalan ke dalam dan itu membuat hidup menjadi sangat ringan. Ya. Jadi kadang-kadang mesti harus berjalan ke dalam dan mengubah itu secara pelan-pelan mengubah cara berpikir kita terhadap banyak hal. Lalu dengan sendirinya kita tuh tahu mana yang esensial, mana yang sampingan, mana yang sampah, mana yang punya arti. Itu dengan sendirinya terseleksi, Mas. Karena kita hening, kita bisa melihat, oh ini substansial, oh ini sampah, oh ini penting, oh ini bisa 3 bulan lagi. Ada 10 orang yang mau kita temui hari ini. Masa mau 10 kita temuin, oh ketika kita meditasi, oh ini dulu deh, karena ini penting, yang ini 2 minggu lagi, yang ini saya bisa WA, yang ini. Itu semuanya terlihat jelas dengan keheningan. Ada problem yang rumit, tapi karena kita hening, tiba-tiba, oh nggak rumit nih. Ya. Karena mana yang substansial, mana yang esensial, mana yang di periferi, mana yang di inti, kita melihat dengan jelas. Jadi jangan ragu-ragu untuk berjalan ke dalam, mengenal diri sendiri lebih dalam. ini apa nih? Halo? Ya, Mas. Ya. Itu aja, Mas. Dari saya, nggih. Oke, terima kasih Mas Rui atas pencerahannya. Mungkin Mas Narto dari Yayasan akan ada pengumuman atau apa, gimana Mas? Monggo. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas pertemuan kita kali ini. Sungguh luar biasa. Kita bisa bertemu dan mendalami suatu pengalaman yang mungkin sebelumnya kita melihat biasa, tetapi ternyata telah direfleksikan menjadi suatu pengalaman yang mendalam dan mempunyai makna spiritual. Saya kira terima kasih dan sampai ketemu nanti di event-event berikutnya. Itu aja Mas Abdi, terima kasih.